Oke, meskipun masih bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah teman-teman, hari ini tahlilan hari kedua ya, pula dari semenjak kepergian ibunda saya tercinta, hari Saha berjalan dengan lancar. Terus yang aku sangat-sangat bersyukur, meskipun emang pastinya ya masih dalam suasana duka ya, kita berusaha untuk tegar aja nih gitu. Tapi alhamdulillah banget, banyak kayak masya Allah ada teman-teman semua pada datang, kerabat-kerabat, saudara-saudara, bahkan teman-teman ibu zaman kecil tuh mereka pada cerita dulu ada teman ibu segengnya di Palembang gitu kan, saudara yang udah lama nggak ketemu karena kesibukan masing-masing gitu, terus mereka malah cerita gitu, aduh Bel, kita tuh nyesel loh kenapa giliran ibu udah meninggal, kenapa harus nunggu nggak ada dulu baru kita bisa ketemuan kayak gini gitu. Coba kalau nggak ada kayak gini kita akan sibuk hidup masing-masing aja gitu. Jadi kayak aku banyak banget dapet hikmah sih dari tahlilan ibu hari ini tuh, kayak apa ya, silaturahmi tuh ternyata penting banget ya guys, bukan cuma silaturahmi antar pertemanan aja, tapi ternyata keluarga juga harus dijaga gitu, minimal seeing each other aja gitu, terus kayak nanya gimana kabar lu gitu kan, lagi sibuk apa gimana gitu, bukan untuk saling ngebandingkan atau ngegunjing, cuman just to make sure that oh iya kita masih sehat dan bisa silaturahmi. Itu aja tuh ternyata mahal banget loh guys, karena giliran orang itu udah nggak ada gitu ya, yang kita bisa lakukan biasanya ya nyesel gitu, karena itu cita-cita yang tadi aku dengar ke saudara dan teman-temannya ibu gitu, aduh kenapa kita baru kesini, baru main-main kesini setelah ibu nggak ada gitu, dulu waktu masih hidup ibu kita kemana aja gitu. Jadi kayak ya, nah penyesalan kan memang selalu datang belakangan ya, kalau datang duluan kan namanya pendaftaran nih guys. Jadi aku mencoba lucu, jadi kayak mungkin hikmah dari aku ketemu sama yang datang tahlilan hari ini tuh jaga dan pererat silaturahmi sih. Jadi jangan nunggu orang yang nggak ada dulu, tapi selagi kita masih hidup, insya Allah juga masih sehat, kalau ada kesempatan untuk silaturahmi sama keluarga, saudara, teman-teman, lakukan guys, karena umur nggak ada yang tahu depan ya. Jadi selagi kita masih sehat, manfaatkanlah waktu yang kita punya ini untuk berbuat kebaikan dan silaturahmi sebanyak-banyaknya. Kak, di malam kedua ini apa sendiri seperti apa nih? Masih pukul, masih gimana? Kalau lagi ngumpul-ngumpul kayak gini, karena kan suasananya rame ya, jadi tapi tadi siang masih sih nangis gitu, karena kan kadang orang suka cerita kebaikan ibu, kan kita jadi ikut mellow juga ya, karena dengar kebaikan ibu tuh dari orang lain gitu, which is kita tahu ibu kita seperti apa, cuman ternyata ibu saya tuh masya Allah banget, almarhumah tuh sangat berarti sekali ternyata di hati banyak orang gitu, di hati teman-temannya, di hati mahasiswa-mahasiswa yang pernah diajarin, yang pernah jadi pembimbing, dia bimbing gitu ya. Itu ternyata ibu saya masya Allah banget meninggalkan kesan yang luar biasa sekali gitu. Dan ketika ibu pergi tuh aku jadi ngerasa wah ternyata mereka kehilangan sekali ya gitu, mereka yang lebih histeris nangisnya dari saya gitu. Itu kan kadang hal-hal kayak gitu yang membuat ayah, Ciki sama aku juga jadi ya kita ya pasti ke bawah suasana lah ya, jadi karena orangnya udah nggak ada gitu loh. Jadi ya kita di hari kedua ini ya pasti ya masih ya, kalau sedih pastilah ya, itu kayak nggak akan pernah hilang banget gitu. Cuman di hari kedua ini dia sudah lebih tenang gitu, karena udah makan juga, kita udah bisa dikit-dikit makan minum. Kalau kemarin tuh nggak bisa makan minum sama sekali, tidur aja kita baru bisa tadi malam gitu, karena kan ibu saya kan meninggalnya kan divonis meninggalnya tuh jam 12:30 apa jam 12 gitu. Dan itu habis itu ya, dari proses pemandian jenazah sampai pengkafanan sampai penguburan tuh seharian kita nggak tidur sama sekali gitu, dilanjutin sama tahlilan juga. Itu jalannya kayak ngimpi banget gitu, shock, karena kita udah shock, terus bingung kayak harus ngapain. Untungnya banyak teman-teman dan saudara yang bantuin gitu kan, tapi mau makan aja tuh nggak enak gitu, minum juga ya yang penting ya keisi aja badan, karena kan harus diisi, kalau nggak lemes kan gitu. Cara menguatkan satu sama lain, kakak, papa dan adik kakak, Ciki.
cara apa ya, dengan ngobrol sih, cara menguatkan. Kayak tadi tuh kita kayak sempat ngobrol bertiga gitu, terus ayah bilang kita tuh harus sering ngobrol kayak gini ya, kalau ada perasaan yang ganjel dikeluarin aja, karena kalau misalnya nggak dikeluarin nanti malah kamu stres sendiri gitu. Jadi ya kita kayak berusaha jujur aja sih sama diri sendiri ya, kalau emang masih sedih ya udah nangis aja, nggak apa-apa. Even cowok pun nangis menurut aku nggak apa-apa loh ya kan. Karena itu yang bilang katanya toxic masculinity, kalau anak-anak sekarang bilang kan, yang kayak apa, cowok nggak boleh nangis ya, cowok kan manusia juga, kalau lo nangis sih nggak apa-apa, orang sedih masih ditahan ya, malah nanti sakit sendiri. Jadi kayak udah nggak apa-apa, give your time to grieve gitu kan. Kalau emang pengen nangis ya nangislah seperlunya gitu, kalau ada yang mau diomongin omongin aja, kita harus saling menguatkan karena itu sebenarnya manusiawi sebenarnya, and it takes time untuk bisa memproses semua ini. Jadi itu sih caranya kan, saling jujur dengan perasaan satu sama lain, ngobrol, komunikasi gitu. Dan emang nggak ada yang mudah, tapi ya kalau kita lewatin ini bersama-sama insya Allah pelan-pelan. Yang paling berasa tuh apa sih Kak, maaf gitu, apalagi ketika malam datang gitu kan? Iya itu pas malam ya kerasa lah, apalagi bapak gua biasanya dia tidur di sebelahnya istrinya gitu kan. Kemarin kita tidur bertiga karena banyak orang-orang yang pesan juga kan ya, kalau malam kan udah orang udah pada pulang apa segala macam, ayah tuh ditemenin gitu. Dan emang malam pertama tuh itu ya masih lah enak, nyesek, nangis, adik saya juga nangis gitu. Terus sampai mereka berdua bilang ke saya, Bella kok tambah banget ya. Sebenarnya nggak tambah juga sih, cuman ya gue aku emang harus berpikir jernih aja gitu. Aku tidak bisa melakukan ini sendiri ya kan, kita ya sekarang tinggal ayah, Ciki, aku, kita cuma tinggal bertiga aja, jadi kita berusaha untuk kompak dan saling ngebantu aja. Saya sendiri juga sebenarnya sebelum ibu meninggal tuh moodnya tuh dalam sebulan terakhir ini kayak udah nggak enak gitu. Aku nggak tahu firasat apa, mungkin ternyata ini firasat kalau ibu tuh mau pergi kali ya. Cuma kan pada saat sebelum kejadian kan aku nggak ngerti itu apa. Aku mikirnya oh ini mungkin mau haid aja kali, mau haid jadi saya punya mood tuh hancur gitu. Jadi nggak mikir macam-macam gitu. Tapi mungkin ya kalau firasat nggak tahu ya mungkin udah ada duluan apa gimana gitu. Jadi pada saat kejadian tuh aku baru ngerti gitu, oh apa ini ya pertanda ibu mau pergi ya, makanya aku dibikin sebulan terakhir nih mood aku nggak enak gitu. I don't know. Ini mungkin pada saat kejadian tuh aku kayak udah nggak lebih siap juga sih, nggak siap gue sebenarnya. Cuman mungkin orang-orang saya bilang kalau tabah banget sih Bel, aku nggak tahu ya. Ya beda-beda aja orang memprosesnya gitu. Kalau mudah sih nggak ada yang mudah lah. Kita berusaha jadi orang yang lebih baik aja. Sama kalau kalian masih ada orang tua guys, please dijaga orang tuanya, disayangin, dikontak. Kalau misalnya udah nggak ada, dikirimin pakai doa, karena ya cuman itu yang bisa nolongin mereka kalau udah nggak ada sih. Dan kalau masih ada, sering-sering tanya kabarnya, dijenguk lah gitu. Jangan pas kalau mau aja baru dijenguk ya, tapi kalau bisa sering mungkin kunjungin orang tua kalau kalian masih punya. Sayangin orang tua kalian guys, waktu nggak ada yang tahu kapan. Itu sih banyak sih pelajaran, ada hikmah yang diambil ya. Baru bisa bener-bener ngomong seperti ini pas aku gue ini jadi anak piatu damn gitu. Tapi aku jadi ngerti rasanya bagi teman-teman aku yang udah duluan mengalami gitu ya. Dulu aku juga paham sih ya, waktu tuh berharga, nggak ada yang tahu kita bisa sampai kapan sama orang tua gitu. Tapi begitu gue ngerasain gitu, kenapa nggak lebih lama lagi gitu. Tapi ya paling nggak kita udah berusaha melakukan yang terbaik gitu kan. Emang udah takdir aja, jadi ya sekarang berusaha untuk menerima takdir yang udah digarisin sama Allah aja. Kak, ibu pernah nge-share mimpi-mimpi terdekat atau yang ini nggak sih? Kalau mimpi-mimpi terdekat sih aku nggak tahu ya. Soalnya kan kadang kan ibu juga suka cerita. Ibu cerita tuh nggak cuma sama aku doang gitu, kadang sama Ciki, sama ayah, sama teman-teman yang dia sering ngajak ngobrol. Jadi mungkin ada hal-hal yang aku nggak tahu, tapi mereka tahu gitu. Kayak waktu itu ibu bilang sama Ciki, adik saya, sebelum ibu meninggal tuh dia sempat pesan, katanya ibu nanti kalau mau meninggal mau dikubur di tanah kusir, biar nanti Bella sama Ciki sama ayah bisa sering-sering jenguk gitu. Ya kan gitu nih, kita nggak enak ya, kayak wah ngomong apa sih bu? Katanya berapa minggu atau berapa bulan? Katanya Ciki sih kayak 2 minggu sebelum gitu. Dan ibu tuh emang udah sering ngomongin tentang kematian sih, kayak dia kepengen meninggalnya dipermudah, nggak mau nyusahin siapa-siapa gitu ya. Kayaknya sih dikabulkan sih ya permintaan dia gitu. Makan ya namanya orang kan
ya nggak usah cepet-cepet lah Bu gitu. Emang pasti bakal mati juga, cuman kan ya kalau bisa jangan cepet-cepet dulu lah gitu kan, kita kan masih pengen ngapain gitu, kayak waktu kan dia yang ngatur ya. Ada sesuatu yang berbeda nggak sih Kak, perubahan dari ibu sendiri gitu di masa-masa terakhir gitu? Masa-masa terakhir aku ngelihat dia cukup bahagia ya, meskipun dia sempat sakit ngedrop gitu, waktu itu sempat kayak diinfus karena beliau dehidrasi dan mungkin ada demam sedikit kalau nggak salah gitu. Cuma kan ibuku emang kadang namanya orang tua kan sering ngedrop, jadi aku tuh bilang ya udah Bu, kalau emang dehidrasi, aku juga kemarin diare kan, dia bilang diare, aku juga kemarin baru diare Bu gitu, ya itu emang harus bed rest gitu, istirahat Bu gitu. Emang diare kan kemarin lagi banyak banget tuh, jadi aku nggak ngerasa itu penyakit yang serius gitu kan. Nah bener tuh setelah diinfus kan dimasukin cairan, besoknya udah mendingan beraktivitas lagi, ngajar dari jam 7 pagi sampai sore. Even sampai sehari sebelum dia meninggal pun juga masih ngajar, pulang ngajar tuh juga dia bahkan sempat pesan makanan via online gitu, minta tolong sama orang rumah aku, masih makan kayak biasa gitu, katanya badan saya udah enakan nih, pengen dia pesan makanan gitu. Udah selesai makan gitu kan, ngobrol, terus katanya orang di rumah sempat dikasih mukena, ini mukenanya buat kamu aja gitu. Terus dia itu naik ke atas mungkin mau mandi gitu, terus habis mandi kan dia biasanya kalau udah pakai piyama siap-siap mau tidur kan suka kadang diskusi bimbingan sama baca Quran gitu kan. Nah itu mungkin pas lagi baca Quran itu dia kayak ketiduran atau gimana, nah mungkin yang pas lagi tidur itu lewat dia. Kita juga taunya tuh ayah tuh naik ke kamar kan, itu kan kondisinya kita kan jam 9 baru pulang syuting kan, aku sama ayah. Ciki baru pulang fitness ternyata katanya, itu malam juga. Nah ayah itu ke kamar baru sekitar jam 10, aku nggak tahu jam 10 apa jam 11-an gitu. Dia baru nyadar ibu tuh kayak kok kayak nggak bergerak gitu, itu sekitar setengah 12-an. Tapi mungkin sebelum jam setengah 12 dia udah hilang kali ya, cuman ya kita baru taunya jam segitu. Terus ayah langsung panik kan, manggil Ciki gitu, Ciki manggil aku, terus aku langsung bilang, langsung minta tolong anak laki-laki bantuin gotong ibu karena Ciki sama Ayah udah lemes kan. Dimasukin ke mobil, dibawa ke RS Premier Bintaro. Pas di sana divonis ibu udah nggak ada. Itu di meja kantor atau di kasur di atas? Di tempat tidur, di kasur kan posisinya ya. Kalau orang kan habis pulang kan mandi, terus kan ya biasa kan dia tiduran gitu, mau istirahat kayak mau tidur aja, cuman ya ini kebetulan dia tidurnya ya nggak dibangunin lagi. Nanti dia udah membersihkan dirinya dulu ya? Iya, hopefully sih gitu ya, meskipun kita habis itu ya mandiin jenazah juga sih, itu adik saya juga mendampingi luar biasa banget. Ya dimandiin lagi, cuman kayaknya sih sebelum itu dia ya hopefully sih udah bersih-bersih gitu ya. Kak, maaf, itu soal yang Australia itu di Pakuan ya berarti? Pokoknya di aku yang ngelihat kejadian awal ibu beku kan ayah. Aku nggak tahu tuh posisi Al-Qurannya ada di mana, yang jelas kan dia tuh kayak apa ya, mungkin ada meja kecil gitu di tempat tidur atau gimana, atau mungkin Al-Quran ditaruh di sebelah dia ya kayak orang lagi baca aja. Dia kalau mau tidur kan orang ada yang suka baca buku, nah itu Al-Quran tuh katanya ada di dekat dia kayak gitu. Ini orang kayak tidur tapi kok posisi sama mukanya kok aneh gitu, makanya ayah panik di situ. Nah itu sekitar jam setengah 12-an lah gitu. Iya, feeling aku sih sebelum itu ya, sebelum itu kayak udah Kita udah membiru. iya, katanya gitu ya. Kita kan masih denial, orang dia paginya masih ngajar kok gitu, dia bilang katanya badannya udah enakan. Ya udah, kalau nggak enakan kan ya kita pasti suruh istirahat. Jadi udah ngajar berarti udah kuat dong ya kan. Terus masih sempat pesen makanan juga gitu sebelum ke atas gitu. Kenangan terindah mungkin ketika bersama apa sih? Mungkin ketika jalan-jalan misi waktu. Oh iya, kalau jalan-jalan sih menurut aku mau jalan-jalan kemanapun ya, di setiap kita makan, nyobain restoran-restoran yang menurut kita berempat tuh enak gitu, di Bintaro ataupun dimanapun itu. Atau ibu kan senang banget jalan-jalan ke luar negeri kan, dia kepengen tiap tahun tuh pengen dia bisa jalan-jalan ke luar negeri gitu. Jadi setiap waktu yang kita habiskan berempat tuh menurut saya ini sih nikmatin banget gitu. Bahkan dari semasa ibu hidup ya, dengan segala keterbatasan waktu yang kita punya tuh ya aku selalu berusaha mensyukuri aja, karena aku tahu ini semua tuh nggak selamanya. Jadi ya menurut saya semua momen yang menyenangkan sama ibu saya itu yang akan selalu saya ingat gitu. Bella, Itu sebelumnya ya. kan sebentar lagi mau
ulang Ada tahun. ulang tahun. Iya, Udah. 15 Oktober. Iya. Itu tadinya Ciki udah ngerencanain, ayo ibu ntar pas ulang tahun aku traktir ya di ada restoran Azerbaijan di daerah Bintaro. Kan kemarin aku sama Ciki kan meeting di situ. Terus kayak ih restorannya lucu ya, kayaknya ibu kalau diajak sini seneng deh gitu. Mau ngasih surprise tadinya. Dia udah tahu, jadi kita udah merencanakan malah, karena kan kadang kalau orang tua ulang tahun kan kita makan-makan yuk gitu, itu kan ya sama lah kayak keluarga, kebanyakan kita yang pengen celebrate aja keluarga gitu. Ibu juga udah sempet tahu, Ciki udah sempet sounding gitu pas sebelum dia meninggal ya, nanti ya pas ibu ulang tahun ya kita makan-makan di situ gitu. Cuman ternyata ya mungkin Allah pengennya ngerayainnya sama gue aja gitu kali ya, jadi dipanggil duluan deh sama Allah gitu. Sebel sih, gimana udah kayak gitu kan, gitu sebelnya gitu kan, pasti banyak rencana-rencana yang ibu pengen atau kita pengen lakuin bersama tuh ya nggak jadi ya nanti kalau ngerayain juga bertiga aja, nggak ada ibunya udah nggak ada gitu kan. Kak Bella, mungkin keinginan almarhum apa yang ingin kalian wujudin berdua sama adik? Apa ya? Seperti mungkin iya. Apa ya, kalau dari saya pribadi sih saya pengen silaturahmi sama orang-orang yang sayang sama ibu ya. Sebenarnya ya sayang sama ibu, sayang sama ayah, sayang sama keluarga saya tuh, saya berusaha semampu saya untuk menjaga silaturahmi itu. Dan saya senang banget hari ini tuh teman-teman kecilnya ibu yang saudara-saudara yang biasanya pada sibuk masing-masing tuh pada datang. Paling nggak kan kedatangan dan doa mereka tuh itu yang paling dibutuhkan sama ibu saya kan gitu. Jadi saya berharap dengan kita menjaga silaturahmi itu akan ya dengan mempererat silaturahmi, semoga aja harapan saya bisa memperpanjang atau memperbanyak doa untuk almarhumah ibu saya, karena saya percaya kekuatan silaturahmi itu luar biasa sekali itu sih. Jadi apa ya, ibu saya sih nggak pernah pesan kayak gitu, cuman menurut saya menjaga tali silaturahmi sama keluarga dan teman-teman ibu tuh bisa membantu mengirim doa juga buat dia. Jadi semakin banyak yang sayang sama ibu, makin banyak yang ngirim doa, itu yang akan nolongin dia gitu. Jadi itu yang pengen saya jaga sih. Dan juga banyak Kalau banget saya, ya. doa dari masyarakat Indonesia semua, dari kamu makasih sendiri. Makasih ya. Kalian baik banget, semoga dibalas kebaikannya berkali lipat sama Allah ya. Semoga sukses, dia sehat-sehat semuanya. Dan banyak yang bersaksi untuk kebaikan almarhum semasa hidup. Iya, masya Allah loh. Iya, aku juga nggak nyangka tuh keren juga nih mak gue gitu. Tapi aku senang gitu ya kalau dia bermanfaat, karena itu akan berbalik juga ke dia kan. Jadi semoga aja dengan orang banyak yang ngomong sampai nangis-nangis gitu, alhamdulillah berarti nyokap gue dicintai dan itu yang akan nolongin dia gitu. Nah kemarin aku juga sempet ngomong sama jasad ibu sebelum dia dikuburin kan waktu masih di sini, kayak bu, ibu ikhlas. Nah kan dia meninggalnya senyum tuh gitu ya, asumsi gue dia happy dong ya kan, kayak bu, ibu yang cantik, ibu yang paling cantik, ibu ikhlas. Kalau ibu ikhlas, ibu udah lebih happy, Bella juga happy. Yang penting ibu harus bahagia ya, kalau ibu bahagia, Bella juga bahagia. Ibu nggak boleh sedih dan nggak boleh sakit-sakit lagi. Oke. Berarti ini akan lanjut sampai hari ke-7 Kak? Iya, insya Allah. Jadi kita kan Thailand gini-gini aja ya. Jadi hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-7, sama nanti insya Allah 40. Oke. Siap. Siap. Thank you. Makasih Kak Bella. Sama